dan menulis tidak hanya di sisi ini juga, tapi di baliknya, ya. Jadi atas bawah bisa digunakan untuk baca tulis, untuk menyimpan. Kemudian diketahui S-nya sudah diketahui, ya. S-nya itu berarti bawaan pabrik, rata-rata waktu pencariannya S-nya itu sama dengan 10 milisecond, ya. Kemudian RPM-nya 500, RPM-nya sama dengan 5400 RPM. Oke, kemudian ada permisalan, ya. Di sini misal pada disk tersebut ukuran bloknya, jadi diketahui bloknya ukurannya 1 kilobyte 1024 byte. Oke. Kemudian terdapat file, ya, database berisi 1500 record. Jadi misalnya ada tabel gitu, ya. Ini perumpamaan saja, misalnya di sini ada kolom A, misalnya NIM, misalnya B, C, ya, dan seterusnya. Ini misalnya 1 sampai 150.000 record, 150.000 record. Jadi ini totalnya, ini kan setiap record ini. Nah, kemudian kita cari record ini ukurannya berapa, ya. Dengan masing-masing berukuran 150, ya, berarti 150 byte. Misalnya masing-masing ini 50 misalnya, ini juga 50, ini juga 50, maka 50 kali 3 150 byte. Disimpan ke dalam disk tersebut, di mana sebuah record tidak diboleh menggunakan 2 blok secara berurutan. Jadi artinya kalau ada record misalnya tidak boleh menggunakan 2 ukuran blok. Jadi tadi bagian terkecil, ya, bagian terkecil dari tempat menyimpan itu namanya blok, ya. Ini namanya blok, ini namanya blok. Nah, sekarang misalnya bloknya itu saya gambarkan kotaknya. Kita abaikan IBG-nya dulu, ya. Jadi di antara blok 1, blok 2, blok 3 itu sebenarnya ada namanya interblock gap, ya, sebagai satu mark atau tanda. Juga isinya juga pointer. Nah, misalnya di sini ukurannya ini adalah 60 gitu, ya. Ini masing-masing 60 ukurannya, 60 sama, ya, 60. Kemudian ada record, ini blok ukurannya, kemudian ada record ukurannya 35 misalnya. Nah, ini seharusnya
kalau ada dua record, ya, ada dua record, ini harusnya bisa disimpan di sini sisa 25. Ini in use area, ini yang free area, sisa. Nah, karena 60 dikurangi 35, maka ada sisa sama dengan 25. Nah, 25 ini tidak boleh, ya, tidak boleh diisi oleh rekod kedua. Ini misalnya rekod pertama, rekod kedua, misalnya rekodnya totalnya ini kan, totalnya kan 30 misalnya, 35. Ya, ini misalnya 10, 15 nih misalnya. Nah, sebenarnya sisa 25 ini bisa digunakan untuk menyimpan bagian dari rekod kedua, ya, bagian rekod kedua ini paling tidak bisa dialokasikan di sini sisa 25 nih. Nah, kemudian yang ini juga bisa alokasi ini. Jadi ini sudah teralokasi pada blok, bagian dari blok pertama ini. Ini blok pertama tadi, ya. Sehingga tinggal 10 yang dialokasikan di blok kedua. Nah, ini 10 aja. Sehingga sisa 50. Ya, sisa 50. Nah, ini yang disebut ini, ya, yang disebut bahwa di sini tidak boleh menggunakan dua blok secara berurutan, ya, dalam rangka menyimpan ini, ya. Nah, yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah kalau ada tadi 60 ini, rekodnya ukurannya berapa tadi? Ini tadi 60, rekodnya ukurannya 35 tadi, ya, 35 ini. 60 diambil 35, sisa 25. Nah, maksudnya di sini kalau di sini ada tabel, kemudian ada record 1, 2, 3 sampai dengan end of file gitu, ya. Nah, ini kalau ini disimpan pada blok, misalnya tadi ada kalau ini disimpan, misalnya ini tadi ukurannya 50, 1, 2, 3, 4, misalnya 10-an gitu, ya, ukurannya 10, 10, 10, 10, 10, sehingga totalnya 50. Nah, ini ukurannya 60, maka kalau ini dialokasikan di sini masih 10, ini tidak bisa untuk rekod 2. Jadi misalnya rekod 1 ini di sini, rekod kedua, ya, R2
ini R1, maka dia tidak boleh ke sini, langsung ke sini. Artinya membiarkan free area ini. Inilah konsep alokasi yang memudahkan penyimpanan, tapi dampaknya ada fragmentasi. Ada fragmentasi. Jadi nanti memori, ya, memori kalau digambarkan, memorinya gini. Kalau saya gambarkan bloknya, di sini ada selang-seling, ya. Ini free area, free area, free area, ya, dan seterusnya. Jadi in use area, free area, sehingga konsekuensinya kalau harddisknya baca berikutnya di sana dia mandek dulu baru baca. Nah, inilah idle, konsep idle yang ini sebagai satu latensi. Nah, ini sebenarnya adalah pemborosan waktu, ya, pemborosan, juga pelambatan pembacaan. Karena dalam waktu tertentu dia akan idle, nah, ya, akan idle dan seterusnya. Oke, nah sekarang ini saya besarkan, saya bawa ke sini aja. Berapa banyak rekod yang dapat ditampung dalam sebuah blok? Ya, berarti tahu ukuran blok, tahu ukuran record. Ya, tadi bloknya ukurannya berapa tadi? Ukuran sektor 512, ukuran track 220, jumlah sektor sekian, RPM sekian. Misalnya pada disk tersebut ukuran bloknya 1 kilobyte, ya. Ini berarti blok size-nya 1 kilobyte. Kemudian ukuran rekodnya ukuran rekodnya 512. Misalnya disebut bloknya dan dapat 150, ya. Rekodnya ukurannya 150, ukurannya 150. Nah, sehingga pertanyaannya, berapa banyak rekod yang dapat ditampung dalam sebuah blok? Ya, ini berarti tinggal 1024 dibagi 150. Sehingga ketemu untuk menjawab ini, ya. Ini sudah saya jawab di
Nah, jadi berapa banyak record yang dapat ditampung dalam sebuah blok. Nah, sehingga tadi diketahui ini ukuran daripada bloknya ya, blok size-nya. Kemudian tahu ukuran record size-nya. Jadi kalau dibagi ini kita bulatkan sama dengan 6 sekian, jadi 7 ya, 7 record. Nah, 7 record setiap bloknya. Ini saya kasih gambarannya di sini. Jadi satu bloknya bisa menampung 7 record. Oke, kemudian berapa banyak blok yang dibutuhkan untuk menyimpan keseluruhan isi file? Ya, berapa banyak blok yang dibutuhkan untuk menyimpan seluruh isi file? Jika file diatur untuk menyimpan secara berurutan dalam disk tersebut, berapa banyak permukaan yang dibutuhkan? Ya, jadi ini kita harus tahu jumlah recordnya. Jadi tadi di sini sudah diketahui ada satu file yang berisi 1500 record. Ya, masing-masing record ada ukurannya 150. Jadi file tersebut sebenarnya besarnya adalah 150.000 kali 150 byte. Ini total ukuran besarnya filenya, sehingga nanti kamu harus bisa tahu ini kalau disimpan di sini nih ya, kira-kira butuh berapa track, butuh berapa muka ya, atau bahkan butuh berapa piringan ya, atau dibalik, kalau ada kondisi seperti ini ada 4 ini ya, 4 piringan, masing-masing diketahui tracknya tadi. Tracknya ada 2200, kemudian ada sektornya 512. Ini kalau digunakan untuk menampung file seperti ini bisa berapa record ya. Ini gambaran bahwa manajemen penyimpanan itu sudah harus tahu bagaimana struktur penyimpanannya, kemudian juga tahu struktur filenya. Oke, kembali ke sini. Berapa banyak blok yang dibutuhkan untuk menyimpan seluruh isi file? Jika file diatur untuk disimpan secara berurutan dalam disk tersebut, berapa banyak permukaan yang dibutuhkan? Nah, ini tadi. Berapa pertanyaan? Kalau 2 muka berarti 1 piringan, karena satu piringan bisa 2 muka yang digunakan sekaligus ya. Nah, untuk menjawab ini ya, kita sudah dibantu oleh satu blok itu 7 record ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa banyak blok yang dibutuhkan, nah ini kan filenya, recordnya jumlahnya berapa. Nah, karena satu blok berisi 7 record, jika terdapat 1500 record, maka diperlukan dibagi aja ya, 150.000 record dibagi 7, maka ketemu 21,4. Nah, maka ketemu di sini jawaban. Ini yang A tadi, ini yang B, yang 2 ini ya maksud saya ya.
jawaban. Yang dua ini jawabannya adalah 150 ya. 150.000 dibagi 7 sama dengan 21,428 blok. Nah, jadi kalau punya struktur penyimpanan seperti ini tadi, kemudian punya file besarnya file database, ada tabel ukurannya 150 record, masing-masing record 150 byte, maka hanya dibutuhkan 21 blok ya, hanya 21 blok. Padahal di sini jumlah tracknya 55 sektor, jumlah tracknya 2250 sektor. Nah, kita kalau bisa mencari dalam satu sektor itu ada berapa blok ya. Nah, ini kita bisa mengetahui ternyata satu sektor setengah blok, berarti 2 kalinya ya. 2 kalinya, karena satu rekod disimpan dalam 2 sektor, satu blok disimpan dalam 2 sektor. Nah, kemudian yang ketiga, berapa banyak permukaan atau cakram atau disk yang dibutuhkan untuk menyimpan file tabel database tersebut ya. Tadi kapasitas sektornya tadi setengah 512 ya, sektornya 512. Sedangkan ukuran bloknya tadi bloknya ya 1 kilobyte, jadi setengahnya. Jadi kapasitas sektornya itu menyimpan setengah blok. Jadi satu sektor hanya setengah blok. Bila satu track terdapat 55 sektor ya. Bila satu track terdapat 55 sektor, ini ya, satu track 55 sektor, jadi saya ulangi di sini ya, kapasitas sektor 512 berarti setengah blok ya, kapasitasnya setengah. Satu sektor hanya membutuhkan setengah blok. Bila satu track terdapat 55 sektor, maka satu track ya hanya setengahnya, karena tadi setengah ya, kali 55 hanya bisa menampung 27,5 blok.